Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para atid, para guru masyayikh, para kiai, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ashabul hadrah, baikar subuhan, wabil khusus guru kita bersama Khadimul Majlis Nurul Hidayah Al-Habib As-Sayyid Al-Ustadz Al-Habib Abdullah bin Yahya Al-Habashi, dan para tamu bil khusus Al-Habib Ahmad Ragi bin Fuad Bafagi, Al-Habib Ahmad Muhajir bin Abdul Qadir As-Sakkaf, Al-Habib Muhammad Al-Hiyad, Kiai Ruhul Jihad, dan para asatid yang lainnya, tamu-tamu yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kita hanya di dunia, tapi kelak dikumpulkan kita bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya sudah malam dan sudah ngantuk nih. Masih semangat? Allahumma shalli ala Muhammad. Bahannya sudah dihabiskan sama Habib Ahmad Muhajir. Cuman sebetulnya bukan bahannya yang habis, saya yang kehabisan bahan. Sebab disebutkan dalam kitab Maulid At-Tibai, madihuka qasirun walau jaa bibadlil majhud. Yang memuji engkau wahai Nabi enggak akan bisa sempurna, pasti kurang. Sekalipun menelaah kitab ABC, cerita tentang Nabi, tentang kemuliaan Nabi, syama'ilnya Nabi, semuanya enggak akan bisa memuji Nabi dengan sempurna. Karena itu guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam doa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau karang Ad-Diyaul Lami', beliau menyampaikan wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Allah yang menciptakannya, yang mencintainya sudah memuji, terus apa nilai pujian kita? Tapi beliau menyampaikan lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Hanya karena cinta yang ada di dalam hati yang ingin mengungkapkan bagaimana kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang berjumpa denganku dan beriman. Gak cukup berjumpa dengan Nabi membuat keberuntungan, sekalipun ada yang masih punya kesenangan sedikit daripada karena senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita yang sering kita dengar yaitu paman Nabi Abu Lahab, senang sekali dalam hidupnya dengan kelahiran Nabi. Balasannya setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi, kumpul dengan Nabi, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuba, untung. Bagaimana nggak untung? Tadi lihat yang diceritakan oleh Habib Ahmad Muhajir tadi. Orang yang nggak punya kemuliaan secara fisik, keterbatasan yang sangat luar biasa, tapi mendapatkan cinta baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
kita ini hidup, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kenikmatan, gak ada sepeser pun, 1% pun daripada kenikmatan cinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, kalau kita disuruh milih, besok kita dapat 1 M dengan kita besok dapat cintanya Nabi, milih mana? Pelan. Cintanya Nabi. Coba kalau jawabnya 1 M gitu, sekalian. Milih mana? 1 M apa cintanya Nabi? Seriusan, 1 M apa cintanya Nabi? Tadi disampaikan oleh Habib Ahmad Muhajir, cintanya Nabi itu mudah. Beruntung itu para sahabat Nabi yang seperti itu mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan seorang khalifah yang sangat adil, pemimpin yang sangat adil, saking adilnya diriwayatkan ada di dalam satu kandang, apa bahasa Banjarnya? Kandang sama ya. Satu kandang itu ada domba berteman dengan serigala. Logikanya, kira-kira kalau ada serigala kelihatan domba. Jangankan banyak serigala, satu aja di situ ada 20-30 domba, kandangnya rusak. Betul nggak? Kenapa? Wah, dikejar itu oleh serigala, mau dimangsa. Tapi ini di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau saking adilnya sampai serigala itu kenyang terus, nggak pernah kekurangan. Orang-orangnya yang ada di masyarakatnya itu ikut merasakan keadilannya. Tapi nggak lama, masa beliau menjabat kurang lebih 2 tahun. Dan di masa beliau menjabat khalifah 2 tahun itu, beliau janabah, hadas besar itu kurang lebih 2-3 kali. Saking seriusnya menjalankan tugas menjadi khalifah, gak mudah. Singkat cerita, beliau pernah ditanya, ingin diperbandingkan dengan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Muawiyah. Karena tidak akan saya bahas secara detail, ada pernah kontroversi, ada berselisih pendapat dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya ini, wahai Amirul Mukminin, engkau dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu kiranya lebih mulia siapa? Kalau saya ditanya, yuk. Kalau kita yang ditanya, kita akan merasa kita lebih mulia daripada yang lain. Tapi lihat jawaban Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika mendengarkan pertanyaan demikian. Debu yang menempel di kaki kuda atau keledai yang digunakan oleh sahabat Muawiyah, bahkan sahabat Nabi yang paling rendah derajatnya, untuk berjuang di jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz dan keluarganya Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana mulianya orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia, sangat mulia. Tuba, beruntung orang yang melihatku dan orang yang beriman kepadaku. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak cukup berhenti di situ. Fatuba, thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntung dan beruntung orang yang tidak pernah bertemu denganku, tidak berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai orang-orang yang beriman kepadanya yang nggak hidup di masa. Di antara yang dicintai dan yang beruntung itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita umatnya ini.
Sampai suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ziarah di Baqi. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waditu anni laqitu ikhwani. Aku ini pengen sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, bal antum ashabi. Engkau, kalian yang hadir saat ini adalah sahabatku, bukan saudaraku. Saudaraku ini orang-orang yang datang setelahku, wa amanubi, mereka beriman kepadaku, padahal mereka nggak pernah melihat aku. Nabi ingin berjumpa dengan kita, Nabi rindu kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita beruntung. Tadi disinggung oleh Habib Ahmad Muhajir, kita beruntung sebab Nabi kita menjadi umat yang terbaik. Kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta, tanpa kita mengharap, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak Nabi Musa alaihissalam memiliki titel yang sangat luar biasa. Beliau adalah kalimullah, orang yang dapat berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Beliau pernah ditunjukkan keistimewaan, kemuliaan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking melihat kemuliaannya, Nabi Musa itu minta, ya Allah jadikan itu umatku, jadikan umat yang mulia itu, yang istimewa itu umatku. Enggak, itu umatnya Ahmad, itu umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terus dijawab oleh Nabi Musa? Ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa kalimullah memohon kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kita nggak pernah minta, nggak pernah memohon, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita, sebagaimana tadi disampaikan, bagaimana membalas cintanya Nabi Muhammad dan menjadi orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau mereka para sahabat itu, hadirin, tadi disinggung berulang kali oleh Habib Ahmad Muhajir bahwa mereka itu merasa orang yang paling diperhatikan oleh Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Sampai ada satu sahabat tanya, saking penasarannya, kenapa? Melihat perilakunya Nabi kepada dia itu sangat luar biasa. Tanya kepada Nabi, wahai Rasul, siapa orang yang paling kamu cintai? Berharap jawabannya kamu. Yang diharapkan adalah jawabannya kamu. Kenapa? Merasa sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemuliaan fadlullah yu'tihi man yasha, karunia Allah diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah jelas. Cintanya Nabi, rindunya Nabi sudah jelas, sudah kita dapatkan. Tinggal kita menyambut cintanya Nabi, menyambut kerinduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendekatkan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat. Nggak nunggu bulan Maulid, nggak nunggu hari Jumat, setiap hari, setiap saat. Seperti tadi disebutkan, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau kita buat setiap saat, setiap detik untuk merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu suatu keharusan, kewajiban. Bagaimana tidak kita mulia menjadi umatnya Nabi Muhammad berkat Nabi Muhammad, bi akramir rusli kunna akramal umami, sebab Nabi Muhammad kita menjadi umat yang paling mulia. Sudah kita dapatkan kemuliaan itu, tinggal kita menyambut dengan apa? Kalau kita mau niru fisiknya Nabi, mau operasi plastik model apapun nggak bisa mirip dengan Nabi. Apalagi kita ini mancungnya ke dalam.
nggak bisa. Wis terima aja fisik kita seperti ini, kita syukuri apa yang ada. Hidup adalah, jadi Kak Qasidat yang hafal saya ini, lagu-lagu juga hafal, yang penting baik. Tinggal kita menyambut dengan apa? Akhlaknya Nabi, ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hadir ini jangan sekedar perayaan tahunan, setelah selesai lagi, enggak. Minimal ada 1-2 daripada akhlaknya Nabi, dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita amalkan, kita jadikan pegangan hidup, kita jadikan modal untuk hidup kita di dalam kehidupan dunia, sehingga kita bisa banggakan kelak di hari kiamat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Zubat, di awal muqaddimah Zubat disebutkan fa'mal walau bil usyri kaz zakati takhruj binuril ilmi min zulmati. Amalkan ilmu walaupun hanya 10%. Nggak usah 10% kalau kita. 0,5% nggak apa-apa sudah, pokoknya ada yang diamalkan, hatta 1 walaupun 1. Tapi jangan diremehkan. Habbah idza barakal maula tulaqil hubub, katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam salah satu qasidahnya, 1 biji ketika Allah berikan keberkahan akan menumbuhkan biji-biji yang lain. Satu akhlaknya Nabi, ajaran Nabi yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, kita amalkan 1, akan memunculkan kepada kita akhlak-akhlak yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mestinya untuk kita jadikan kebiasaan dalam hidup kita, terlihatnya mudah tapi berat. Disebutkan di dalam kitab Ad-Diba, Syekh Abdurrahman menyatakan, in udhiya ya'fu wa lam yu'aqib, wa in khusima yasmut wala yujawib, gak pernah balas. Lalu itu Nabi perangnya Nabi itu bukan membalas, perangnya Nabi itu bukan ingin menghabiskan orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, enggak. Nabi perang itu untuk mengajak mereka kepada Islam. Kalau mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, saat itu pula diharamkan orang itu untuk dibunuh. Pernah terjadi kepada salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Usama bin Zaid. Beliau ini mendapatkan gelar Hibbun Nabi, kekasihnya Nabi, orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak cukup di situ, wabnu hibbihi, dan orang yang menjadi anak orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Usamah itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulunya pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkhidmah, termasuk pertama orang yang masuk Islam dari kaum budak. Anak yang dicintai, orang yang dicintai Nabi, dan anaknya orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat dalam peperangan, ada satu orang kafir ini karena rasa takutnya mengucapkan syahadat, dibunuh oleh Usama bin Zaid. Ada yang tahu, lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Usama, marah Nabi kepada Usama bin Zaid, orang yang dicintai. Jadi kalau ada anak kita salah, marahi, bukan karena benci, tapi karena sudah tidur. Apalagi ibu-ibu ini, memarahi anak nakal itu bukan karena benci, tapi karena cinta. Nabi memarahi Usama bin Zaid karena itu perbuatan yang sangat besar. Orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, haram darahnya untuk kita alirkan, martabatnya untuk kita jatuhkan, haram. Katanya Sayyidina Usama, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut dibunuh. Apa jawabannya Nabi? Asyaqaqta qalbah, apakah kamu tahu isi hatinya dia? Kita nggak tahu. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti dia muslim. Mau apapun hatinya kita nggak tahu.
Nahkum bidzahir, kita hanya menghukumi secara zahir. Marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ketika dicaci maki, dihina, dimaki, habis berlumuran darah, dilempar batu, dikatakan apa, tukang sihir, kurang apa lagi tuduhan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak kurang. Banyak orang gila, sudah banyak. Nabi ke Taif dilempari batu, bercucuran darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya Allah ahlikhum, ya Allah hancurkan mereka. Nggak ada. Tidak satu pun kata-kata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin menghancurkan mereka. Yang dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan oleh Nabi, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku, mereka nggak tahu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dilakukan oleh Nabi kepada orang yang mengganggunya dalam keadaan kafir. Marah pasti, emosi pasti. Tapi kita lihat sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kafir yang mengganggu Nabi nggak membalas, nggak mencaci, nggak menghina. Nabi memerangi mereka hanya ingin mereka masuk Islam. Dari puluhan peperangan yang dihadiri Nabi, jumlah yang terbunuh nggak sampai 1000 orang. Bukan ingin membunuh, tapi mengajak mereka ke dalam Islam. Satu pun tidak pernah terucap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa yang tidak baik untuk mereka. Kan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, in udhiya ya'fu wa lam yu'aqib, gak pernah balas. Sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in khusima, kalau di debat, apa yang jawab Nabi? Yasmut, diam Nabi. Walam yujawab, gak dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diamalkan oleh para ulama. Dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampai yang kita dengar cerita dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan guru banyak ulama dari Indonesia pun banyak. Beliau pernah di suatu majelis seperti ini, beliau ngajar, datang orang yang nggak sejalan, nggak sepemikiran dengan beliau, mencaci habis beliau. Bayangkan kalau ada di sini satu datang mencaci Habib Abdillah, insya Allah niru Habib Abdillah. Kalau saya tak lempar mic. Beliau sabar, kalau saya nggak sabar. Caci maki habis, merunduk beliau. Kalau kita merunduknya ngantuk, sambil tidur sambil mencetak harta benda yang sangat mahal. Iya. Tes. Beliau merunduk, selesai panjang lebar apa cacian makian dari orang tersebut, Abdul Qadir bin Ahmad hanya menjawab, jazakumullah khair, terima kasih atas apa yang kamu sampaikan, nasihat buat saya. Ditutup majelisnya. Padahal murid-muridnya kepingin mendengarkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad, bukan kepingin dengarkan orang itu. Ditutup majelisnya, pulang. Salah satu muridnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, beliau ingin membalas secara tulisan apa yang dituduhkan oleh orang tersebut kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Sudah dirangkum, permasalahan ini jawabannya ini, permasalahan ini jawabannya ini, sudah lengkap, disodorkan kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Apa yang dilakukan Abdul Rahman? Nggak butuh ini, sudah biarkan, nggak usah dibahas, biarkan aja. Tahu hasilnya? Orang yang mencaci aktif hadir di majelisnya Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah berat, iya berat. Tapi masa sampai kapan kita ini hidup dendam?
kepada sesama muslim, dia saudara kita, seiman dengan kita, kita punya dendam dengan dia. Sampai kapan? Terus maaf, dendam itu enak lah. Hah? Kita lihat dia sumpek. Kalau dia kumpul dengan teman kita, kita mau kumpul dengan teman kita, kita juga malas akhirnya. Mempersempit kehidupan kita akhirnya. Tapi kalau kita sudah kita maafkan, nggak kita bawa ke dalam hati, masuk kanan keluar kiri, hidup kita ini tenang, hidup kita ini nyaman, mau berbaur dengan siapapun bisa, nggak ada kotak-kotak, nggak ada batas-batas. Karena itu kita pelajari satu akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita bawa pulang, kita jadikan oleh-oleh. Apa yang kita dengarkan daripada nasihat-nasihat, minimal satu kita pakai dalam kehidupan kita, kita akan naik setingkat, mendekat diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah hakikat merayakan kelahiran Nabi. Kalau pengen tahu hakikatnya merayakan kelahiran Nabi, yang dikatakan setiap saat merayakan kelahiran Nabi itu wajib, yaitu menghidupkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kita mendapatkan cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita untuk menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melapangkan hati kita daripada cacian, makian orang lain kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lisan kita banyak bersolawat kepada Nabi, banyak berzikir kepada Nabi, banyak memberikan nasihat, bukan mencaci maki, menghina atau mengolok-olok orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita sebagaimana dikumpulkan kita di majelis ini. Allah kumpulkan kita kelak bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Di dalam haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapat minum dari telaga Nabi melalui tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, murni kesalahan daripada kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.